Jasmani dan rohani. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kehariban kita Nabi besar kita Nabi Muhammad. Kehormatan bagi kami di mana kakak mahasiswa sudah bersedia memberikan waktunya kepada rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan PKM di daerah sini. Dan alhamdulillah sambutannya ternyata sangat antusias sekali. Dan juga mahasiswa melakukan PKM di kampung ini karena ingin mengetahui mungkin ada beberapa hal yang menarik yang perlu disampaikan, atau dari mahasiswa juga ingin mengetahui bahwa apa sih potensi di kampung ini. Dan saya juga tadi selama perjalanan saya nggak menyangka ya, ternyata saya masuk kawasan industri sini, tetapi ternyata setelah keluar dari kawasan industri ternyata ada kampung yang seindah itu. Alhamdulillah ternyata luar biasa sekali suasananya. Dan nanti ada beberapa materi mungkin yang dari adik-adik sampaikan, mungkin nanti bermanfaat juga bagi ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu dan kenannya atas dilakukannya PKM di Kampung Banjar ini. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemimpin kami, dosen Pak Haji, lurus banget, nggak kelihatan masyarakat Desa Mandar yang turut hadir. Nggak kelihatan PKM-nya, bagusan dari sini. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa kegiatan PKM ini bukan hanya sekedar kami untuk kegiatan daripada universitas, tapi juga salah satu niat kami untuk mengetahui apa sih potensi-potensi yang ada pada desa ini, yang mungkin apa yang kami sampaikan nantinya bisa menjadi masukan atau bisa menjadi pertimbangan keberlanjutan di desa ini. Karena itu saya sebagai perwakilan daripada teman-teman teknik industri mengucapkan terima kasih banyak atas segala sambutan yang telah diberikan, antusias yang telah diberikan. Saya juga terkejut dan sepanjang ini hadirin yang telah hadir ya, ekspektasi saya sangat berterima kasih banyak. Nah, itu mungkin nanti kita akan menjelaskan beberapa sesi selanjutnya ya, beberapa materi yang saya harap semoga materi ini mampu memberikan manfaat khususnya untuk ibu-ibu atau bapak yang memiliki sebuah bisnis atau sebuah usaha nanti bisa menggunakan itu saya sampaikan. Lapin lah, kalau dipegangin ini kan, mikir lah dikit, ya goyang aja. Apa usaha ya, usaha karena itu kami akan mencoba mensosialisasikan kita menggunakan APD. Kenapa ini menjadikan sebagai judul? Karena ya tadi kita sudah membahas tentang produk ya, masalah produk, membahas tentang masalah pemasaran. Karena itu ketika kita bekerja tidak terlepas yang namanya daripada bahaya. Karena itu ini menjadi acuan kami untuk menjadikan judul. Semoga ini bermanfaat. Oke, next. Mungkin dalam penjelasan kali ini kita akan membagi 3 poin ya, poin besar. Dan kita akan menjelaskan tentang K3 nya adalah tentang landasan kenapa PDI itu harus dilakukan. Ini bukan hanya digunakan untuk kita yang bekerja, tapi juga menjadi perhatian bagi kita yang membuka sebuah usaha. Lalu kedua adalah menjelaskan tentang PDI itu ada apa saja sih. Lalu yang ketiga tentunya adalah kesimpulan. Next. Oke, jadi ini masuk ke yang pertama adalah tentang pekerjaan yang disampaikan oleh K3 ini sendiri. Itu adalah suatu upaya ya, perlindungan bagi seorang tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat. Artinya apa? Ketika kita bekerja itu kita tuh harus selalu memperhatikan keselamatan dalam diri kita sendiri, karena ini bersifat tentang bagaimana kita menjaga suara saat kita bekerja sehingga itu lebih nyaman dan aman. Dan ini keselamatan ini diatur ya dalam aturan. Next. Ya, jadi kita membahas tentang kesehatan dan keselamatan. Ada kata kesehatan. Kesehatan itu adalah kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat yang bekerja memperoleh derajat
jasmani, rohani maupun sosial. Jadi artinya ketika kita bekerja itu bukan hanya sekedar kerja kita sehat saja, tetapi juga kita harus menjaga bagaimana suasana ketika kita bekerja itu, apakah itu aman bagi kita atau tidak. Dan ini juga menjadi perhatian khusus ya bagi kita mungkin salah satu mungkin di sini yang punya usaha untuk memperhatikan karyawannya agar memperhatikan kesehatan ketika bekerja. Next. Lalu kita bahas tentang keselamatan. Apa sih keselamatan? Keselamatan itu adalah serangkaian keadaan agar terhindar dari suatu bahaya dalam melakukan suatu pekerjaan. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan pekerjaan itu harus dalam kesadaran tinggi ya agar kita menjaga bagaimana kita terhindar dari bahaya. Jadi ini bukan ditujukan saja kepada pemilik usaha, tapi dari diri kita sendiri pun kita harus mencoba bagaimana caranya menjaga diri kita itu aman dan nyaman. Next. Baik. Di sini untuk kategori dari keselamatan itu diatur dalam peraturan. Jadi ada langkah-langkah bukan hanya sekitar kita menjaga kesehatan saja, tapi itu juga diatur dalam undang-undang. Ada contohnya dalam undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, lalu undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, lalu yang ketiga peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen dan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk bunyinya, ini tertuang ya dalam undang-undang nomor 1. Jadi ini sudah diatur dalam pemerintah. Jadi misalkan ibu-ibu ada yang bekerja di sebuah perusahaan yang tidak memberikan APD, ini bisa jadi landasan untuk memberikan argumen bahwa ini diatur dalam pasal 3 ayat 1 berbunyi memberikan alat-alat pelindungan diri pada para pekerja. Jadi ini sudah diatur. Jadi perusahaan mau tidak mau harus memberikan APD kepada para pekerja. Begitu pun juga pengusaha itu harus memberikan kesadaran. Ini sudah diatur dalam undang-undang karena ini bisa dipidanakan. Lalu yang kedua adalah pasal 9 ayat 1 yang harus diwajibkan menunjuk dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru tentang APD yang diperlukan. Jadi pemilik usaha itu harus memberitahukan tentang APD seperti apa alat pelindung diri yang dipergunakan sehingga itu menjaga orang di sana itu tetap aman dan sehat. Lalu pasal selanjutnya apa sih? Next. Apa itu? Itu pelindung diri atau APD. Jadi APD itu sendiri adalah ini saya tulis peralatan atau pakaian yang digunakan untuk melindungi pemakaiannya ya dari risiko cedera ataupun infeksi. Jadi APD itu digunakan untuk menjaga kesehatan. Tapi bukan hanya itu saja, bukan hanya sekedar menjaga kita tetap aman, tetapi juga dipergunakan untuk menjaga kualitas ya. Bagaimana kita menjaga kualitas barang ini tetap baik. Contohnya penggunaan ini, misalkan ibu membuat opak ya, bukan menggunakan menjaga bagaimana karena dalam kita berbisnis bukan hanya sekedar kita mencari bagaimana orang yang mau membeli gitu, jual kita banyak, tapi bagaimana caranya customer atau pelanggan kita ini punya rasa percaya kepada kita. Oleh karena itu kita perlu menjaga namanya kualitas karena dalam bisnis itu intervensi itu bukan sekedar angka saja, tapi kita harus bisa membangun sebuah kepercayaan. Membangunnya seperti apa? Salah satu caranya adalah menggunakan APD sehingga kualitas itu kita terjaga dengan baik. Next. Jadi untuk APD itu sendiri ada syarat-syaratnya. Jadi dua kita lihat ya. Pertama itu memberikan perlindungan yang cukup terhadap bahaya yang dihadapi tenaga kerja. Mereka itu tidak rusak, tidak mengganggu aktivitas pemakai, boleh dipermasalahan mudah ya. Kalau dipermasalahan memenuhi syarat spesifik lainnya dan memang dipakai. Jadi APD itu sendiri bukan maupun misalkan kita menjaga kualitas tadi dan kesehatan, bukan hanya sekali dipakai saja, tapi itu benar-benar disesuaikan dengan spesifik bekerja kita. Contohnya, ibu beberapa opak yang harus menggunakan untuk menjaga kemurnian atau kestabilan dalam perbuatan itu agar tidak terkontaminasi oleh bakteri maka sarung tangan. Oleh karena itu kan sarung tangan pun ini harus ada verifikasinya seperti apa. Apakah yang cocok dengan produk? Misalkan sarung tangan yang biasa dipakai untuk menjaga mulut itu kan tidak sesuai. Karena itu mungkin lebih cocok dipergunakan sarung tangan yang berbahan karet seperti itu sebagai contohnya. Next. Jadi itu jadi APD sendiri ya untuk saya ingin perkenalkan. Ya, jadi APD itu dari atas sampai bawah itu udah ada. Jadi misalkan contohnya di kepala yang sering disebut dengan helm ya, helm itu sebagai alat pelindung kepala. Lalu mata gunanya untuk melindungi ketika kita misalkan berada yang ada banyak debunya atau ada cipratan-cipratan itu untuk melindungi mata. Lalu telinga ini mungkin jarang yang kita lihat itu untuk pabrik biasanya itu dipakai untuk mengatasi
siang. Nah, takutnya akan mengalami kecurian. Lalu yang keempat itu adalah pernapasan masker. Ini biasanya di pusat kimia ya. Jadi atau misalkan pekerjaan yang langsung berkontak langsung dengan alat-alat bahan berbahaya kimia, ini wajib ya menggunakan masker. Nah, bagi masker itu juga tidak bukan sembarang masker, tapi masker yang ada filternya. Lalu yang kelima adalah sarung tangan. Ini umum ya, bisa kita lihat di manapun. Ini sarung tangan ini sebisa mungkin ya, bukan bekerja saja, tapi setiap aktivitas kita yang ada pekerjaan ini sebisa mungkin kita lakukan. Karena apa? Sekarang ini kita sudah hidup di era industri ya, yang dimana kalau di negara-negara maju seperti Jepang, Cina, bahkan bukan hanya sekedar bekerja saja, dalam kehidupan sehari-hari mereka pun mereka menggunakan APD. Oleh karena itu kita juga coba lah bagaimana membiasakan hal itu di dalam keseharian kita. Lalu kaki ini biasanya kalau di perusahaan-perusahaan ya, misalnya produksi atau pabrik, ini digunakan untuk melindungi agar ketika kita melangkah atau ketika kita berjalan kita tidak terjadi cedera, tidak batu atau misalkan orang-orang yang gerak. Lalu ada pakaian jelas saya kira memakai pakaian kita bekerja ini gunanya untuk melindungi kita agar ketika nanti misalkan adanya luka tidak langsung atau adanya orang yang disertai ke tubuh kita. Dan terakhir adalah tali pengaman. Ini biasanya digunakan di konstruksi. Ini biasanya untuk menjaga kita agar tetap stabil agar kita mencapai kemanjang kita yang tinggi kita harus mencapai yang tinggi. Next. Jadi contoh dari persiapan ilmu sendiri. Nah ini kita berfokus pada yang menjadi topik pembahasan kita hari ini ya, itu helm. Jadi kenapa kita ambil tempat helm? Karena misalkan yang paling penting bagi kita itu ketahui basic itu adalah pernapasan dan apa? Karena ini memiliki jangka waktu yang panjang dan berbahaya bagi diri kita. Karena kepala ini adalah sistem kita berpikir tubuh kita bergerak itu sebenarnya oleh otak. Oleh karena itu sebagai basic kita harus tahu penggunaan cadar itu apa sih? Kebutuhan ini cadar digunakan untuk memiliki kepala, umumnya digunakan untuk konstruksi dan perdagangan. Contoh-contohnya seperti ini. Next. Bukan hanya helm ya, kalau kita juga punya alat penguji misalkan kayak dulu atau bapak yang bekerja di lingkungan yang tidak berbahaya, kita bicara tentang berbahaya, ini tidak berbahaya. Itu kita harus membiasakan menggunakan APD seperti pakai topi ya, pakai topi. Bukan hanya sekedar fashion saja untuk memperbagus penampilan, tapi ini juga berguna untuk membuat kita tidak tertulis ini untuk melindungi dari berat dan jatuh. Jadi setidaknya ini mengurangi cedera atau trauma yang akan diterima oleh ketika adanya benturan. Lalu ini juga adalah contoh hewan untuk kepala. Ini biasanya untuk gelas ya. Ini sudah langsung memakai ada pelindung kaca. Jadi ini bisa menghindari kita daripada radiasi atau serpihan kimia sehingga tidak akan menyebabkan luka dan lainnya. Lalu ini untuk pernapasan. Ini saya mengambil contoh untuk misalkan ibu atau bapak yang bekerja dengan debu atau asap atau kabut yang tinggi ya. Nah, jadi diharapkan ketika bekerja itu menggunakan seperti ini masker. Masker itu juga ada tipenya. Ini kita contoh masker tipe N95. Ini digunakan untuk biasanya ya misalkan untuk pengolahan kayu. Nah, ini karena serpihan kayu kecil, bagaimana ini masih masuk ke dalam tubuh, kita memakai yang dengan kepadatan lebih tinggi yaitu masker N95. Lalu ini masker bedah ini biasa ya kita lihat di keseharian. Mungkin ini biasa saja, cuman ini sangat efektif ya. Karena misalkan ketika kita bekerja, ini basic lah menurut saya. Karena kita tidak memakai masker, belum apa apalagi yang bekerja untuk yang makanan dan minuman, karena takutnya ini terkontaminasi. Jadi kita tuh mencegah lah bagaimana biar makanan itu tuh tidak terkontaminasi dengan cara pakai masker. Next. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan di sini juga ada risiko ya, risiko dari kita tidak menggunakan APD. Salah satunya ini ada pernapasan. Pernapasan ini akibatnya tidak secara langsung. Ini
ini jangka panjang. Yang di sini ada paparan zat yang berbahaya. Yang kedua inhalasi debu atau partikel. Yang ketiga paparan asap dan gas. Di sini juga bisa mengakibatkan kepala jika kita tidak menggunakan helm sudah disebutkan helm ini. Sini dapat mengakibatkan benturan. Yang kedua tertimpa benda berat. Tiga terpukul oleh peralatan atau mesin. Empat cedera akibat jatuh. Baik ya, jadi yang kita simpulkan dari yang saya sampaikan tadi, bahwa kesimpulannya itu adalah jika kita menggunakan HP. Saya cuma mau ini ya, bertanya. Ini tingkat kesadarannya, kalau dia tahu bahayanya, tapi tingkat kesadaran pakai APD itu yang kurang gitu. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Beri tepuk tangan buat Ibu. Bisa langsung dijawab mungkin? Baik, kelompok Ibu. Saya jawab ya tadi tentang bagaimana misalkan ibunya sendiri punya usaha ya Bu ya? Apa bagaimana? Nah, misalkan ibu punya usaha, kesadaran 05 TID 004.